Ada hal-hal kecil dalam hidup yang kelihatannya sepele, tapi anehnya sering menentukan nasib. Membeli telur, orang berpengalaman akan mengambil dari lapisan paling atas. Membeli ayam, tidak akan minta dipotong. Membeli daging, tidak akan minta digiling. Membeli ikan, cukup dibersihkan. Tidak perlu dipotong-potong. Bukan karena ribet, karena semakin banyak campur tangan, semakin besar peluang sesuatu berubah jadi masalah. Spray dan sarung bantal jangan pilih warna pink. Hitam juga sebaiknya dihindari. Pergi ke sauna, jangan naik ke lantai paling atas. Menyewa rumah, lantai 2 sering terlihat ideal, tapi justru paling banyak cerita. Ini bukan kepercayaan. Ini kumpulan pengalaman orang-orang yang sudah terlalu sering kecewa. Dalam hidup ada pola-pola yang tidak pernah ditulis di buku sekolah, tapi selalu muncul di dunia nyata. Perhatikan media sosial. Orang yang setiap hari memposting foto makanan, hidupnya sering berputar di satu hal. Hari ini makan apa? Orang yang memposting foto liburan seringkali masih mencari pengakuan bahwa hidupnya baik-baik saja. Tidak salah. Tapi dari sana kita belajar satu hal. Manusia selalu membocorkan kondisi hidupnya tanpa sadar. Kalau ingin mengenal seorang pria, lihat cara dia mengemudi. Bukan kecepatan, tapi kesabarannya. Kalau ingin mengenal seorang wanita, ajak dia berenang. Di air topeng jatuh lebih cepat. Karakter tidak muncul saat segalanya nyaman. Karakter muncul saat situasi tidak bisa dikontrol. Ada 2 pria, keduanya memiliki uang yang sama, 5 juta rupiah. Pria pertama menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli ponsel mahal. Katanya, ini bukti keseriusan. Sisanya ia habiskan untuk makan dan kamar sederhana. Ia datang menemui wanita itu dengan motor. Malam itu berjalan baik, tapi di akhir wanita itu berkata, "Kamu orang baik, tapi kita tidak cocok." Pria kedua juga hanya punya 5 juta. Ia tidak membeli barang mahal. Ia menyewa mobil mewah sehari, membeli bunga, memilih tempat sederhana tapi tepat. Tidak banyak bicara tentang masa depan. Malam itu wanita berkata, "Aku merasa nyaman. Kita coba saja dulu." Banyak orang marah mendengar cerita seperti ini. Mereka bilang dunia tidak adil, padahal dunia tidak pernah berjanji adil. Yang dinilai bukan niat, tapi pengalaman yang dirasakan orang lain. Keesokan harinya, mobil sewaan itu mengalami masalah. Roda depannya masuk ke selokan, biaya derek mahal. Pria itu menolak. Ia memesan beberapa paket makanan. Tak lama, beberapa pengantar datang. Dengan bantuan mereka, mobil berhasil dikeluarkan. Semua diberi makanan, semua diberi penilaian terbaik. Yang terjadi bukan keajaiban. Yang terjadi adalah membaca situasi dengan cara berbeda. Banyak orang terjebak pada satu cara berpikir. Jika itu gagal, mereka marah. Orang lain mengubah sudut pandang, lalu menemukan jalan keluar. Setelah itu, pria tersebut membawa pasangannya pulang ke rumah. Ibunya mengamati dengan tenang. Ia tidak melarang. Ia tidak menasehati. Ia menguji. Sebuah amplop diberikan, dikatakan isinya sedikit. Anaknya bertanya dengan santai, berapa uang di dalam amplop itu? Jawaban yang keluar bukan soal angka, tapi soal cara berpikir. Di dunia ini, hal paling berbahaya bukan kekurangan uang, bukan juga kekurangan koneksi. Yang paling berbahaya adalah cara berpikir yang tidak berkembang. Ada orang yang hidupnya tidak pernah benar-benar jatuh, bukan karena kuat, tapi karena sejak awal diajari membaca situasi. Anak-anak dari keluarga kuat jarang diberi ceramah panjang. Mereka diberi contoh. Mereka dibiarkan mengamati. Mereka diajari bertanya, bukan hanya patuh. Dunia ini bukan ruang kelas. Ini arena terbuka. Siapa yang tidak belajar membaca tanda akan sering terluka. Jika hidup hanya diisi dengan kenyang, nyaman, dan aman, itu justru membuat seseorang rapuh saat kenyataan datang. Yang perlu dibangun sejak kecil bukan sekadar kepatuhan, tapi pemahaman tentang manusia, situasi, dan konsekuensi. Bukan supaya licik, tapi supaya tidak naif, karena hidup tidak pernah menyerang dengan peringatan. Ia datang diam-diam, lewat hal-hal kecil yang sering diremehkan. Dan orang yang bertahan, bukan yang paling pintar melainkan yang paling sadar. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka mengira kecerdasan itu soal cepat menghitung atau pintar bicara. Padahal di dunia nyata, yang menentukan arah hidup justru kemampuan membaca keadaan. Orang yang terlalu jujur di tempat yang salah sering terluka. Orang yang terlalu polos sering dimanfaatkan. Bukan karena mereka buruk, karena mereka tidak siap. Banyak orang menghabiskan hidupnya belajar keras,
tapi lupa belajar membaca manusia. Mereka tahu cara bekerja, tapi tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka tahu cara berjuang, tapi tidak tahu kapan harus menghindar. Akibatnya, hidup terasa seperti selalu kalah satu langkah. Ada orang yang terlihat beruntung, datangnya peluang seperti kebetulan, padahal tidak. Mereka hanya lebih peka. Mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus diam tanpa menjelaskan apapun. Di meja makan mereka tidak bicara banyak. Di pertemuan penting, mereka lebih banyak mendengar. Saat orang lain sibuk membuktikan diri, mereka sibuk mengamati. Karena mereka paham satu hal, yang terlihat seringkali bukan yang paling berbahaya. Bahaya datang dari hal-hal kecil yang diabaikan, ucapan ringan, janji samar, sikap yang terlihat sepele. Orang yang tidak punya cara berpikir seperti ini, sering menyadari semuanya sudah terlambat. Terlambat untuk menolak, terlambat untuk bertanya, terlambat untuk mundur dengan terhormat. Itulah kenapa sebagian orang tampak tenang menghadapi masalah. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka sudah memperkirakan kemungkinan terburuk. Mereka tidak berharap hidup ramah, mereka bersiap kalau hidup berubah arah. Dan inilah pelajaran paling jarang diajarkan pada anak-anak. Anak sering diajari patuh, tapi tidak diajari menilai. Diajari rajin, tapi tidak diajari memilih. Akibatnya, saat dewasa, mereka bekerja keras untuk sistem yang tidak mereka pahami. Mereka setia pada orang yang tidak mereka kenal, dan kecewa karena merasa dunia tidak adil. Padahal sejak awal, dunia memang tidak pernah netral. Ia hanya merespons cara berpikir. Jika kamu berpikir lurus di dunia yang berbelok, kamu akan sering menabrak. Jika kamu berpikir semua orang baik, kamu akan sering kecewa. Bukan berarti harus curiga pada semua orang, tapi paham bahwa niat baik tidak selalu dibalas dengan cara yang sama. Orang yang kuat secara mental bukan yang selalu menang, tapi yang jarang panik saat kalah, karena mereka tahu setiap masalah selalu punya lebih dari satu jalan keluar, asal mau melihat dari sudut yang berbeda. Hidup tidak meminta kita menjadi licik. Hidup meminta kita menjadi sadar. Sadar bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua bantuan perlu diberikan. Tidak semua kesempatan perlu diambil. Kadang, mundur satu langkah adalah cara tercepat untuk selamat. Dan orang yang memahami ini sejak muda biasanya tidak tumbuh jadi orang paling keras suara, tapi jadi orang yang jarang salah langkah. Mereka tidak sibuk terlihat hebat. Mereka sibuk memastikan dirinya aman. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang terlihat pintar, melainkan tentang tidak mudah dihancurkan. Jika kamu sampai di titik ini dan masih mendengarkan, berarti kamu sudah selangkah lebih sadar daripada kemarin. Dan itu sudah cukup sebagai awal. Pada akhirnya, hidup jarang menjatuhkan seseorang secara tiba-tiba. Ia lebih sering menggerus pelan lewat keputusan kecil yang diabaikan. Bukan soal siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sadar membaca keadaan. Orang yang bertahan bukan karena hidup memihaknya, melainkan karena ia tidak menyerahkan segalanya pada harapan. Ia bersiap, ia memperhatikan, ia belajar dari hal-hal kecil yang dulu dianggap tidak penting. Jika setelah video ini kamu jadi sedikit lebih tenang, lebih berhati-hati, dan tidak mudah percaya pada tampilan luar, itu sudah cukup. Karena di dunia yang tidak pernah memberi peringatan, kesadaran adalah bentuk perlindungan paling mahal. Dan orang yang memilikinya jarang terlihat mencolok, tapi paling sulit dijatuhkan.